Haleluya, selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari kita puji namanya sebab Dia Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Raja atas dunia. amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Lift your hands. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja Mari sama-sama bernyanyi bagi Tuhan. dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Memerintah selamanya, Yesus selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai, beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab bagi Dia segala pujian dan segala hormat kemuliaan. Amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi suci
Katakan besarlah kasih, ajaib perbuatannya, berbesar selama-lamanya. Mari angkat tanganmu, tinggikan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagimu Tuhan segala pujian, hanya bagi Yesus segala kemuliaan. Oh, bagimu Tuhan. Kami tinggikan Kau pagi hari ini Tuhan. Mari katakan bagi Dia. Sambil kita tepuk tangan semua. Segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagimu Tuhan segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang tinggi. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, beri sorak-sorai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah kasih tos kiri kanan, katakan Happy Sunday. Kita bersuka cita di rumah Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bisa menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari jemaat saja nyanyikan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Dan kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus Tuhan. Pagi hari ini mari angkat kedua tanganmu saudara di tempat engkau berdiri. Mari kita menyembah bersama-sama. Mari besarkan Dia untuk segala perbuatanmu. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Kami bersyukur Kau yang menguatkan kehidupan kami, sehingga kami yang lemah menjadi kuat karena Engkau Tuhan. Kau Tuhan, Kaulah segalanya. Kau menyembuhkan yang lemah, Kau memulihkan pertolongan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu sebab Kau layak
ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara yang tinggi, nyanyikan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Saudara-saudara, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kata karam. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Ambil waktu sebentar, ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik ya Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan atas kami. So we thank you Lord. You are a good Father Lord. We love you Jesus. Thank you Lord. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengambil bagian dari perjamuan kudus. Ajar kami selalu menjadi pribadi yang ingat akan kebaikan Tuhan. Karena tanpa kebaikan-Mu, tanpa kemurahan-Mu Tuhan, kehidupan kami sia-sia. Firman-Mu katakan, apa gunanya kalau orang punya seisi dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Maka itu kami bersyukur untuk keselamatan. Lebih dari segala cita-cita, lebih dari segala keluarga, lebih dari kesehatan, lebih dari setiap keberhasilan dalam usaha, lebih dari segala pelayanan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau berikan. Karena dengan itulah Engkau menyatakan kasih-Mu yang begitu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau mengambil bagian dari perjamuan kudus ini. Layakan setiap kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang gak berkenan di hati Tuhan, ampuni kami Bapa. Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut ini di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Silakan duduk saudara. Sudah setiap kali minggu pertama kita selalu dikasih kesempatan untuk bisa mengingat kebaikan Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang Tuhan Yesus ajarkan kita untuk melakukannya. Pemazmur katakan adalah baik untuk mengingat kebaikannya. Kita harus menjadi pribadi yang selalu punya waktu untuk ingat kebaikan Tuhan. Setiap pagi, kalau saudara ingin masuk, siapa di antara kita yang ingin selalu dekat sama Tuhan? Kalau saudara ingin dekat sama Tuhan, firman-Nya katakan, mari kita masuk ke dalam gerbangnya, pelatarannya dengan ucapan syukur, dengan pujian. Kita bersyukur dulu untuk kebaikan yang Tuhan berikan.
Kita bersyukur untuk apa yang menjadi anugerah yang sempurna, pemberian yang baik. Firman Tuhan katakan datang dari mana saudara? Dari atas. Tuhan berikan atas setiap kita. Dan salah satu yang paling penting adalah perjamuan seperti ini. Yesus mengajarkan kita 2000 tahun yang lalu. Kamu lakukan ini. Supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu ingat akan aku. Mengingat kebaikan Tuhan adalah pintu di mana kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita seringkali ingat akan masalah, kita seringkali ingat akan pergumulan saudara dan saya. Tapi Tuhan katakan ingat kebaikan-Nya. Ingat apa yang Yesus telah kerjakan bagi setiap kita. Maka itu kita mau mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita angkat roti tangan kanan saudara. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap dan disalibkan, Dia mengadakan perjamuan ini bersama dengan murid-muridnya. Lalu Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan Yesus katakan, ini adalah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini supaya setiap kali kamu lakukan ini, kamu ingat akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari makan dalam nama Yesus. Tubuh Tuhan Yesus begitu hancur di kayu salib, saudara. Firman Tuhan katakan kesengsaraan kita yang dipikulnya, kejahatan kita yang ditanggungnya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang telah kau korbankan, kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Saudara boleh angkat cawan di tangan kanan saudara. Dan Dia katakan ini adalah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang tercurah bagi kamu. Nah, kamu perbuat ini supaya setiap kali kamu melakukannya, setiap kali, dalam keadaan apapun saudara, kamu ingat akan aku. Ingat akan Tuhan Yesus yang telah mengorbankan kehidupannya sehingga kita hidup dan menjadi ciptaan yang baru. Bukankah ini adalah darah Yesus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan mengucapkan syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mari ambil waktu sebentar untuk ucapkan syukur saudara. Makasih untuk keselamatan, bahwa nama saudara terdaftar dalam kitab kehidupan. Ingat kebaikannya, ingat kemurahannya, ingat pengorbanannya. Yesus akan datang segera dan waktunya sudah sangat singkat. Maka persiapkanlah diri saudara, persiapkanlah diri kita semua di tempat ini, sehingga ketika kita menyambut kedatangannya, kita kedapatan tidak bercela di hadapan Tuhan, sedang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau kita kerjakan. Biarlah kasih yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup saudara tidak berhenti dalam hidupmu aja, tapi Engkau berikan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat apapun yang Kau lakukan dimanapun saudara berada. Kasih Tuhan Yesus mengalir menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Yesus hidup di dalam saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah segera. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang memampukan kami untuk hidup bagi Tuhan selama menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, makasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang mengingat kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Katakan sebelahnya, ingat kebaikan Tuhan. Ya, blessing. Amin. Shalom ICC, saya Beth. Dan welcome to ICC Bandung bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja ICC. Saudara dapat mengambil special gift dari kami di meja informasi lantai 6. Nah, informasi yang pertama, untuk para parents yang memiliki anak di kelas 3 sampai kelas 6 SD, mari encourage anak saudara untuk ikut iKids Bible Study dan juga Komsel iKids yang akan diadakan tanggal 9 November jam 11.30 sampai 12.30. Jadi hanya 1 jam saja setelah ibadah kedua. Dan juga kami mengundang para parents untuk datang di parents meeting iKids, karena iKids akan memasuki season yang baru dan sesi pengajaran yang baru. Kami ingin para parents juga mengerti apa yang menjadi pembelajaran di iKids dan bisa berkolaborasi untuk pertumbuhan rohani anak-anak kita. Jadi catat tanggalnya, tanggal 16 November jam 11.30 di iKids. Yes. Nah, udah masuk bulan November, udah wangi-wangi Christmas belum nih ya? Nah, di ICC banyak banget nih rangkaian acara untuk Christmas. Salah satunya, aku mau mengundang para ladies di sini untuk datang merayakan Christmas bareng bersama komunitas Wow. Kali ini kita nggak cuman gathering bareng aja, tapi kita mau belajar cooking class sama chef yang udah terkenal banget, yaitu Chef Eric Lowell dari Will's Roastery Bandung. Tanggalnya langsung dicatat nih ya ladies ya, soalnya seatnya terbatas nih. Tanggal 6 Desember, bisa daftarnya gimana? Langsung lewat aplikasi My ICC Church. Dengan biaya 150.000, kita akan sama-sama belajar gimana cara masak makanan yang endulita banget ya kan. So ladies, langsung buka apps-nya, langsung daftar. Nah, abis itu aku udah sering denger nih ya, pertanyaan-pertanyaan. Kapan sih Christmas ICC itu? Ini dia pengumumannya nih ya, dicatat juga tanggalnya. Tanggal 14 Desember, kita akan sama-sama merayakan Natal Gereja ICC di tempat ini. Akan ada 2 ibadah, yang pertama jam 8 pagi dan yang kedua jam 10.30. Jadi kita kali ini mau ajak keluarga kita, mau ajak orang tua kita, anak kita. Tapi gak cuma itu aja, kita mau ajak bestie kita, sohib kita, hopeng kita. Pokoknya harus diajak untuk datang di Natal kali ini. Karena kita mau ada jiwa-jiwa yang diselamatkan, amin. Yep. Yes, dan gak cuma itu aja. Menuju Natal nih, ICC telah menyiapkan campaign yang mau mengajak jemaat ICC untuk ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau misalnya saudara lihat nih di bawah tadi, ada kotak pos merah yang besar. Nah, itu bukan cuma dekorasi saja, tapi saudara bisa ikut terlibat dengan mengirimkan surat yang sudah tersedia postcardnya dan bisa ditulis untuk sesama jemaat di sini. Dengan tema Grace, kita mau menjadi jembatan untuk kasih karunia Tuhan bagi sesama. Amin. So, jangan lupa ramaikan booth-nya, langsung tulis di postcardnya, langsung dikirim. Karena akan ada postman setiap minggunya yang akan mengantarkan surat dari saudara. Dan informasi yang terakhir, ICC menyediakan berbagai cara untuk mempermudah saudara dalam memberikan persembahan dan perpuluhan. Salah satunya dengan cara men-scan QR Code di depan saudara atau melalui kotak persembahan yang tersedia. Dan jika saudara memerlukan mesin edisi juga tersedia di kotak persembahan. Mari kita memberi dengan hati yang sukacita. Thank you, Beth. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saudara jangan lupa Natal bulan depan, jangan sampai lupa karena kita akan bersama-sama mengalami kebersamaan di dalam perayaan Natal. Amin. Saudara, siang hari ini saya rindu mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Ada beberapa pokok doa. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Saudara, dari depan sampai belakang, kiri kanan,
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami percaya Kau Tuhan sumber segalanya. Kami siang hari ini mau membawa setiap pokok doa kami Tuhan. Yang pertama untuk setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami memberi Tuhan Yesus. Ini adalah tanda syukur kami. Ini adalah ekspresi iman kami. Karena Tuhan memberkati kehidupan kami dan kami menabur benih rohani di dalam kerajaan Allah. Tuhan, kami percaya benih rohani ini jatuh di tanah rohani kerajaan Allah. Dan Tuhan yang mengerjakan pertumbuhan, menghasilkan buah yang tetap, dan juga berdampak kepada kehidupan kami sebagai pemberi bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendengar banyak kesaksian orang-orang kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami berdoa untuk setiap pekerjaan dan usaha kami. Mari kita sama-sama bersatu hati untuk setiap usaha, pekerjaan, setiap kita. Tuhan, kami percaya setiap usaha dan pekerjaan itu adalah dari Tuhan. Ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan hubungkan kami dengan orang-orang yang tepat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan referensi-referensi yang tepat, dengan vendor yang tepat, dengan partner yang tepat, sehingga pekerjaan kami menjadi ladang kesaksian bagi Tuhan. Pekerjaan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam setiap musim pekerjaan, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari segala keputusasaan. Di dalam nama Yesus Tuhan, gantikan dengan kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang membukakan pintu. Karena apa yang Tuhan buka tidak bisa ditutup oleh siapapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kesejahteraan yang datang dari Tuhan berlimpah, berlipat ganda untuk setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan bentengi setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga dari apa yang kami kerjakan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang sakit pada pagi hari ini. Kalau saudara sedang sakit, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Amin. Dia dokter di atas segala dokter, dari Dialah turun segala kesembuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya nama Yesus berjaya di atas segala sakit penyakit. Dan saat ini dengan otoritas dari Tuhan kami berdoa kesembuhan menjadi bagian dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami perkatakan segala hal yang baik terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan mengalahkan sakit penyakit, bertekuk lutut di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa setiap yang sedang dijalankan, proses-proses yang sedang dijalankan, kami berdoa semakin baik dan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, setiap kesembuhan kami menjadi cerita kesaksian bahwa Tuhan tetap bekerja sampai hari ini untuk mendatangkan kesembuhan bagi setiap kami. Kami taruh iman kami di dalam nama Yesus Tuhan, nama yang kuat, nama yang besar, sebagai sumber dari segala kesembuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, siang hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biar kehidupan kami menjadi tempat yang baik bagi firman dan benih firman Tuhan untuk bertumbuh, sehingga kami bisa merasakan kemenangan dari mendengar firman. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami juga adalah seorang pelaku firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Kami percaya Tuhan, Kau mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami minta dan doakan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah begitu. Haleluya. Praise the Lord. Thank you Pastor Harold. Katakan kiri kanannya Happy Sunday. Sedang duduk di sebelah kamu. Apa kabar? Kok cuma di sini doang? Apa kabar? Luar biasa, baik. Lihat dong kiri kanannya, senyum sampai giginya kelihatan. Oke, jangan lupa hari tanggal Natal kita adalah tanggal 14 Desember dan tema kali ini adalah Grace. Katakan saya dengan keras, Grace, kasih karunia.
Dalam tema Natal kali ini, saya berharap kita berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Mungkin ada di antara keluarga besar saudara yang boleh diundang datang ke gereja. Akan ada tantangan untuk keselamatan di sana, dan saya percaya ini akan menjadi Natal yang berkesan untuk bagi setiap kita juga. Karena saya rindu Tuhan dipermuliakan lewat kasih yang saudara berikan satu dengan yang lain. Makanya temanya adalah grace. Ya, di dalam gereja Tuhan mau setiap saudara pun saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kasih itu bisa dinyatakan lewat perkataan, lewat perbuatan. Mungkin dalam minggu-minggu ke depan kalau saudara tergerak setiap minggu untuk bisa kasih gift sama orang. Katanya ada postman di depannya, bisa kasih kata-kata yang bagus gitu ya. Tadi saya dapatkan, by the way saya dapatkan ini juga, ada yang kasih seorang anak sama saya. Saudara bisa kasih juga hal-hal seperti ini sama orang yang ada dalam gereja kita. Bisa menyatakan kasihmu dalam hal-hal yang kecil. Dan gereja kudu mulai duluan dalam hal memberi, dan di bawah kursi saudara ada voucher pergi ke Guangzhou. Just kidding. Ya, di bawah kursi saudara ada voucher katanya untuk bisa beli kopi ya di IMC. Jadi silakan lihat ke bawah kursi saudara. Ada berapa? Ada 10 katanya? Ada 10 voucher. Ya, kalau saudara sudah dapatkan vouchernya, karena kan temanya kasih. Jadi jangan pakai hanya untuk saudara aja, kasih untuk orang yang saudara kasih. Amin. Ya, ada yang dapat nggak? Ada yang dapat? Yang dapat angkat tangannya, tinggi-tinggi. Oh, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Dan saudara bisa kasih voucher yang saudara terima saat ini untuk orang yang lain yang bisa merasakan kasih yang saudara berikan atas mereka. Oke? And we will do this until Christmas time. Oke, nah saudara, kita akan lanjutkan seri Blueprint of Business Breakthrough. Terobosan di dalam usaha. Perancangan Tuhannya kayak gimana sih? Dan beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang visi. Jadi kalau memulai sesuatu perlu punya visi yang Tuhan berikan, dan Tuhan punya pandangan ke depan, dan Dia rindu untuk memberikan kepada setiap kita visinya dalam hati saudara. Nah, kali ini kita akan fokus kepada inovasi. Ya, kemarin visi, sekarang inovasi. Nah, siapa di antara kita yang merasa bahwa dunia ini cepat banget berubahnya? Especially this past 3 years ya. 3 tahun belakang ini akibat AI dan lain-lain cepat banget berubahnya. Dulu pertama kali orang menciptakan telepon tuh untuk bisa telepon sama orang lain. Itu dalam 75 tahun penggunanya baru 50 juta. 75 tahun. Untuk supaya orang gunakan telepon hanya dapat 50 juta pengguna. Sekarang dengan adanya AI, saudara 2 bulan dapat 100 juta penggunanya. Jadi cepat sekali berubah. Tantangan yang saudara hadapi dan setiap pelayanan, setiap keluarga, baik itu di dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara begitu cepat berubahnya. Especially in this last 3 years, gitu. Cepat sekali dengan artificial intelligence. Saya pernah, kadang-kadang kita nggak catch up, kita ketinggalan gitu ya. Saya pernah nggak ada dalam kumpulan orang, terus dia lagi ngomong sesuatu, saudara nggak ngerti apa yang mereka ngomongin. Ada yang pernah? Saya pernah tuh. Saya diajar sama istri saya, dia punya teman-teman sahabat-sahabatnya, dan mereka suka undang teman-temannya kumpul gitu, dan saya ada di situ. Dan mereka, saya ingat sekali di meja panjang, bicara sesuatu yang sama sekali saya nggak ngerti. Ada metaverse, terus ada liquidity mining gitu. Ini bahasa-bahasa apa ya? Ya, Bitcoin, cryptocurrency and all that. Saya pikir saya ketinggalan banget nih. Apa yang mereka sampaikan saya nggak ngerti loh.
Ya, ada dengar-dengar tapi saya nggak terlalu memahami apa yang mereka sampaikan. Lalu saya pikir, waduh, ketinggalan nih, harus belajar ya. Nah sekarang saudara, zaman itu begitu berubah cepat. Istilah-istilah bertambah banyak. Ya, tadi pagi saya sampaikan kalau saudara pergi dulu ya, kalau kita pergi ke coffee shop, saudara minta latte lah, cappuccino lah, ada di sini grup cappuccino. Ada di sini ada beberapa saudara. Dulu kan simple ya. Oh, cappuccino, oke, high, ice or cold kan? By the way, cappuccino di sini enak banget. Ya, di IMC. Jadi jangan lupa singgah di sana ya. Di IMC bawah ada coffee shop. Nah, saudara, sekarang kan jadi rumit juga ya cappuccino ya. Dulu kan simple-simple, sekarang susunya mau apa gitu kan. Ya kan, kayaknya order satu hal aja jadi panjang banget. Almond, soy milk, coconut milk, atau apa. Dan kita bingung, ya pokoknya apalah yang enak aja gitu ya. Nah seringkali kita ini merasa bahwa kita ini ketinggalan karena dunia ini begitu cepat berubah. Ya, makanya saudara, inovasi itu begitu cepat berubahnya, begitu ada dalam sekitar kita, kehidupan kita ini, perubahan hari demi hari. Dan kalau saudara bertanya, dari mana semuanya orang itu bisa mendapatkan kemampuan untuk bisa berinovasi? Ya. Dan saya percaya Tuhan yang memberikan setiap kemampuan bagi manusia untuk bisa berinovasi. Ya. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu ayat yang saya mau bawa saudara melihat ini. Tapi prinsipnya adalah inovasi itu adalah kemampuan untuk bisa memperkenalkan gitu. Sesuatu yang memberikan nilai tambah. Ya, yang belum pernah ada sebelumnya. Sehingga itu bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Nah, di dalam perjanjian lama ada yang namanya Bezaleel. Nah, ini orang adalah Steve Jobs-nya di perjanjian lama. Mari kita buka. Yang semangat katakan amin. Keluaran 35 ayat 30. Steve Jobs adalah pendiri daripada perusahaan Apple. Ya. Kalau saudara pakai handphonenya iPhone, nah ya dia yang buat saudara perusahaannya. Berkatalah Musa kepada Israel, lihatlah, behold, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Ya. Ngapain Tuhan tunjuk dia? Ayat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah. Jadi di perjanjian lama itu roh Allah bisa hinggap, bisa pindah lagi. Nah, Bezaleel dihinggapi roh Allah. Buat apa? Lihat ini. Dengan keahlian, roh itu buat dia jadi ahli. Dengan pengertian, dengan pengetahuan, dan dalam segala macam pekerjaan. Jadi roh ini tinggal dalam Bezaleel. Tiba-tiba dia jadi ngerti. Dia jadi mampu mengerjakan hal-hal yang menjadi rancangan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Yakni untuk apa ini? Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ayat 33, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Jadi Tuhan kasih secara sengaja rohnya tinggal dalam diri seseorang ini. Sehingga tiba-tiba dia mampu, saudara. Tiba-tiba dia jadi ahli. Penuh dengan pengetahuan. Apa yang dikerjakan membuat orang wow. Karena Tuhan kasih dia roh yang memampukan dia berinovasi. Berkreasi. Nah saudara,
Siapa yang percaya Tuhan punya hal yang besar bagi setiap kita? Tuhan yang sama yang beri Besaleel, roh yang memampukan dia berkreasi. Tuhan yang sama, roh yang sama tinggal di dalam saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus katakan kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya sama-sama 2, 3. Dan diam dalam kamu. Katakan sebelahnya, roh Allah diam dalam kamu. Roh yang hinggap dalam Besaleel tinggal dalam saudara. Haleluya. Tinggal dalam kita. Roh yang bisa menjadikan sesuatu kreasi, berinovasi tinggal di dalam setiap kita. Kalau saudara buka dalam Kejadian 1 ayat 1 dalam Alkitab saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya bukan Tuhan yang melakukan sembarangan. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mencipta. Dalam bahasa aslinya, mencipta itu adalah abad, mencipta sesuatu yang tidak ada jadi ada. Maaf, bara ya saudara. Kalau abad itu nanti Adamnya. Menciptakan, Tuhan bisa mampu untuk bisa menjadikan yang tidak ada jadi ada. Dan saudara dan saya, firman Tuhan katakan kalau saudara baca ayat selanjutnya, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa? Gambarnya. Menarik ya. Jadi saudara bukan saja diciptakan oleh Allah, tapi saudara serupa dengannya. Kalau Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada, dia menciptakan, maka roh yang sama yang tinggal di dalam saudara bisa memampukan kita untuk melakukan yang sama. Ada DNA-nya, kreativitasnya Allah yang telah Tuhan kasih sama setiap kita. Sudah ingat manusia pertama namanya siapa? Adam, Hawa. Ketika mereka ditempatkan di taman itu, Tuhan kasih tahu sama mereka. Lihat ini, Kejadian 2 pasal berikutnya kan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk ngapain? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan adalah abad bahasa Ibraninya. Itu berarti mengembangkan, memperbaiki, atau berinovasi. Jadi Tuhan tuh gini, dia ciptakan semuanya sempurna, tapi dia kasih ruang untuk saudara bekerja. Untuk saudara berinovasi. Yang bersyukur katakan amin. Tuhan mau kita menjadi kawan sekerjanya. Untuk menyatakan kemuliaannya dalam bumi ini. Nah saudara, ketika kita mendengar firman yang seperti ini, bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan karena rohnya tinggal dalam kita untuk bisa berkreasi, untuk bisa berinovasi, untuk bisa menciptakan yang tidak ada jadi ada. Apa yang saya tertarik untuk pengen tahu apa yang timbul dalam hati saudara. Dalam pikiranmu. Ada di antara kita yang mungkin berpikir, pastor saya nggak kreatif orangnya. Saya orangnya gitu-gitu aja. Lakukan yang sama terus gitu. Saya orangnya nggak kreatif. Saya adalah akuntan dari sebuah perusahaan. Saya adalah orang yang memang mengerjakan administrasi ringan dalam sebuah perusahaan. Saya ini bukan orang yang saya consider myself as creative. Mungkin ada timbul dalam pikiran saudara seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kreativitas bersumber dari Dia. Nah, dalam Yeremia Tuhan kasih kita jalannya bagaimana kita bisa menjadi kreatif. Mari kita buka Yeremia 33 ayat ketiga. Siap?
Yes? Oke. Berserulah kepadaku. Itu jalannya, saudara. Kreativitas itu berseru. Maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Siapa yang percaya Tuhan punya hal yang besar? Hal yang belum kepikiran kita. Hal yang belum kita faham. Hal yang belum kita ngerti. Tuhan punya itu. Dan dia janjikan kalau kamu berseru kepadaku, aku jawab kamu. Aku berikan itu. Aku singkapkan. Ya. Kreativitas sumber dari segala keahlian, kemampuan. Sama seperti itu datang dari Tuhan. Sama seperti dan ketika kita berseru kepadanya, Tuhan janji bahwa dia akan jawab. Ya. Ketika Salomo minta hikmat karena dia masih muda nih. Diangkat menjadi raja, masih muda. Dia merasa dirinya belum pengalaman. Memang betul belum pengalaman. Dan dia berseru sama Tuhan. Tuhan, aku ini diangkat punya jabatan ini. Tapi aku belum punya pengalaman. Aku minta hikmat. Dan Tuhan kasih dia hikmat. Berseru. Dan Tuhan jawab. Yes? Ya, Elisa. Nabi yang setelah Elia, saudara. Dia minta, aku minta 2 bagian dari rohmu. Terima dia. Yabes, dia minta sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan perluas daerahku. Dia terima. Kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Karena daripadanya lah sumber segala hikmat itu. Daud ketika dia muda, dia minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku bisa berperang. Dan Tuhan ajar dia berperang dalam kitab Mazmur sudah menulis demikian. Daud diajarkan melenturkan busurnya, diajarkan berperang, saudara. Maka dalam Yakobus 1 ayat 5 juga berkata yang sama. Apabila ada di antara kita yang kekurangan hikmat. Siapa di antara kita yang kadang-kadang kurang hikmat? Kata saya doang. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kadang-kadang kita kurang hikmat. Nah, apabila Tuhan bilang gini. Apabila kamu merasa bahwa kamu kurang hikmat nih. Terus siapa? Hendaklah ia memintanya kepada Allah. Sama gak sama ayat tadi? Sama. Tuhan mau kalau kita kurang hikmat, kita minta sama dia. Ya. Ketika kita mendapatkan permasalahan, ketika kita perlu satu ide yang baru, ide yang fresh untuk menciptakan satu jasa, produk, pekerjaan kita lebih baik dan lain-lain. Kadang-kadang kita stuck nih. Dan Tuhan bilang berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau. Aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar. Yang kamu gak pernah tahu, yang kamu gak pernah pahami. Aku sanggup memberikannya kepadamu. Sama seperti Daniel, saudaraku. Ketika dia mendapatkan masalah nih, masalahnya besar sekali. Kalau kamu gak bisa artikan mimpi raja, semua orang bijaksana akan dibunuh. Besar gak masalahnya? Besar. Tapi Daniel gak panik karena dia tahu rahasianya. Dia tahu bahwa sumber segala hikmat yang bisa menyingkapkan hal-hal besar itu daripada Tuhan. Lalu dia berdoa meminta kepada Tuhan. And guess what? Tuhan bukain. Dan Daniel 2 ayat 20 dikatakan begini. Terpujilah nama Allah. Ya, dari selama-lamanya selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari siapa? Dialah hikmat dan kekuatan. Dari siapa saudara? Dari dia. Yuk lanjut ya. Dialah, Tuhanlah yang mengubah saat dan waktu. Saudara mau beruntung gak sih? Saya percaya Tuhan pegang saat dan waktu.
Kalau usaha, kalau bekerja, kita perlu timing yang tepat. Tuhan yang pegang. Dia pegang saat dan dia pegang waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ayat 22 dengan suara keras sama-sama kita baca. 2, 3. Dialah hal-hal yang tidak tergugah, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadi Tuhan sanggup, saudara, menyingkapkan, kata saya menyingkapkan. Hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak tahu. Tuhan punya solusi. Asal ada orang berseru kepada dia. Meminta kepada Tuhan. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kerjaan itu banyak. Tapi kerjaan yang benar hanya Tuhan yang tahu. Orang bisa punya masa depan, tapi masa depan yang tepat, di mana masih ada masa depan itu hanya Tuhan yang tahu. Dan aku minta Tuhan bukakan, supaya aku lihat hal-hal yang tidak aku pahamin. Sudah minta berseru sama Tuhan, Tuhan mau menjawab kita. Tapi ketika Tuhan berikan kepada saudara, hikmat itu, keahlian itu, hal-hal yang kita nggak tahu. Pertanyaannya, apakah kita mau ngerjain nggak? Karena ketika saudara mengerjakan hal-hal yang tidak terpahami, atau sesuatu yang baru, saudara akan kelihatan sedikit beda sama yang lain. Contohnya apa? Contohnya Daud. Dia melawan Goliat. Masalah besar itu. Ketika dia lawan Goliat, Raja Saul gede, besar, badannya besar, tinggi, saudara. Ya, dia lihat Daud mau ngelawan Goliat, dia bilang, udahlah, ini pakai aja baju zirahku, baju perangku untuk kamu nih. Saya bayangin, coba bisa bayangkan gak? Pakai imajinasi sedikit ya. Gimana Daud kecil, terus dikasih baju zirahnya Saul punya. Pasti kelihatan apa tuh? Gempoy gitu ya. Ya, dan dia mungkin jalan gelining. Dan Daud bilang, aku gak bisa ini. Aku gak bisa pakai ini. Dan kemudian Tuhan kasih ide sama dia. Dia pergi ke sungai. Ambil 5 batu licin. Itu inovasi, saudaraku. Dia ambil 5 batu licin. Kenapa yang licin? Karena dia tahu yang licin hambatannya kecil. Kalau dia lempar, bisa lebih tepat, saudaraku. Dan dengan inovasi yang Tuhan berikan kepada dia, Goliatnya tumbang, saudara. Jadi Tuhan bekerja lewat kehidupan Daud dan Tuhan yang sama bekerja lewat kehidupan saudara. Apa yang menjadi Goliat saudara? Yes. Tuhan bisa kasih cara yang sama sekali. Karena dari zaman dulu gak pernah ada orang perang pakai batu licin kayak gitu. Memang beda ya. Ya. Tapi Tuhan kasih inovasi itu untuk bisa mengalahkan Goliat. Yang perlu inovasi daripada Tuhan, katakan amin. Nah, gimana pastor supaya saya ini dapatkan kemampuan untuk bisa berkreasi? Well, kita harus berseru satu hal. Kita minta sama Tuhan. Ketika saudara stuck, kita minta Tuhan bukakan jalan. Tapi kemudian Tuhan juga kasih kita kemampuan untuk berimajinasi. Sudah tahu kalau Tuhan ciptakan sesuatu, dia ada dalam pikirannya dulu. Sebelum dia ciptakan terang, matahari timbul, dalam pikiran Tuhan sudah ada imajinasi bahwa ada bola api raksasa yang akan meledakkan 600 juta hidrogen dan tidak akan pernah berhenti. Dalam imajinasinya Tuhan, dan tiba-tiba terang itu jadi. Sebelum dia ciptakan manusia, dia mengimajinasikan bahwa ketika dia ciptakan manusia ada dia bikin kamera nih, kameranya canggih banget. Ya, bisa bedakan 10 juta warna dan dia bisa langsung autofocus sesaat.
Ya. Diciptakan mata, saudara. Dan semuanya ini ada dalam imajinasinya Tuhan. Dan saudara diciptakan menurut gambar dan rupanya Dia. Kita punya kemampuan, manusia diberikan kemampuan untuk berimajinasi. Katakan saya, imajinasi. Untuk bisa berkata, what if? Gimana kalau? Gimana kalau? Dalam kitab Yesaya dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganku dari apa? Rancanganmu. Rancangan bisa juga diartikan dalam hal imajinasi Tuhan. Rancangan imajinasinya lebih tinggi daripada kita. Dan Tuhan rindu memberitahukan hal-hal yang besar, yang kamu gak paham, yang belum dimengerti, yang tersembunyi. Tuhan rindu bukakan itu kepada orang yang berseru kepadanya. Haleluya. Saya sudah pernah dengar quote-nya dari Albert Einstein. Dia katakan gini, imajinasi itu lebih penting dari apa? Pengetahuan. Imagination is more important than knowledge. Kalau knowledge itu hal yang sudah terjadi, hal yang sudah ada, data kan dari yang ada. Tapi imajinasi itu hal-hal yang belum ada, masih tersembunyi, hal-hal yang mungkin orang nggak ngerti. Ya. Maka Tuhan memampukan kita untuk bisa kasih kita kreasi, berinovasi kalau kita berseru kepada Dia. Tapi kalau Tuhan kasih sama saudara, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang saudara biasa lakukan. Ya. Tapi kita harus berani berkata, Tuhan gimana kalau caranya berbeda? Gimana kalau produknya berbeda? Gimana kalau pelayanannya berbeda? Gimana kalau ada cara yang lain yang saya harus lakukan sekarang untuk bisa melawan tantangan yang saya hadapi hari ini? Gimana kalau ada 5 batu licin itu yang gak pernah pakai sebelumnya. Dan orang juga gak pakai itu. Yes. Tuhan, aku perlu Engkau yang memberikan aku kreativitas itu. Dan ketika saudara mau lakukan sesuatu yang baru, mungkin ada orang yang bicara, gak mungkin lah berhasil. Itu ya. Seringkali orang mencemooh, sama seperti orang mencemooh Daud. Mungkin ketika kita mulai sesuatu yang baru, Tuhan kasih kreasi. Orang bilang, gak akan berhasil. Gak akan berhasil. Belum pernah kok ada yang lakuin seperti itu kok. Ya, belum pernah ada yang jual lotek campur dengan bacang. Enak gak sih? Kok jadi lapar? Gak pernah. Gitu. Gak pernah ada jualan buku di handphone. Gak pernah ada orang yang mau wanita malam-malam yang mau ikut sama orang yang gak pernah dia ketemu seumur hidupnya. Dan dia mau nebeng aja. Pakai helmnya dia. Dibawa ke rumahnya. 10 tahun lalu itu orang bilang, kamu gak mungkin. Tapi terjadi hari ini gak? Terjadi, saudaraku. Gak pernah, kadang-kadang mencemooh. Nah saudara, kemarin saya lagi, ada yang suka, kalau cowok suka bersih-bersihin rumah. Saudara punya pintu gak yang di rumah yang bunyi? Ada gak? Kalau buka, kalau saya punya pintu di kamar saya, kalau dibuka tuh, gitu, ya menyeramkan juga, gitu ya. Terus istri saya kalau lagi tidur, saya lagi siap-siap gitu, kesel juga nih. Ternyata aku punya alat ini. Haleluya, inovasi dong. Saya semprot sudah kemarin, langsung hilang, just, wow, this thing is powerful. WD-40. By the way ini bukan endorse. Saya gak kenal sama dia juga. Nah,
Saudara, saya pengen tanya, saudara tahu nggak kenapa ini ditulis namanya WD40? Karena dia sudah coba 39 kali gagal. Sudah bisa riset. Dia coba bagaimana besi itu supaya nggak karat tuh gimana. Dia coba gagal lagi. Sampai ke 40. Bam! Berhasil. 1 juta dipakai di Amerika 1 minggu. Belum dunia, saudaraku. Ya, makanya kalau kita mendapatkan satu inovasi, sesuatu yang baru, ketika orang bilang kamu gak bisa dan lain, kalau saudara percaya itu dari Tuhan, lakukan, saudara. Yang mau katakan amin. Tapi saya sudah tua, pastor, saya gak bisa, saya sudah lanjut usia, saya gak terlalu kreatif. Sudah pasti ingat Kolonel Sandra, saya pernah cerita ini, umur 60 tahun baru dia bisa jualan. Dia lagi susah hidupnya, hanya punya mobil tua dan punya resep ayam. Itu aja. Itu yang dia punya. Dan dia tawarkan resepnya untuk tawarkan kepada orang-orang. Dan 1000 restoran lebih menolak dia. Sampai akhirnya ada satu yang mau. Bam! Terjadi, saudara. Yang lapar katakan. Aduh. Yalah. Ya. Inovasi bisa sesuatu yang berbeda. Bisa mendatangkan mungkin cemooh. Orang gak suka sama kita. Tapi ada orang bilang, pastor saya gak punya uang. Kan biasanya gitu ya. 90% dari alasan orang. Saya punya, tapi saya gak punya uang. Saya bisa masak. Tapi saya gak punya uang untuk bikin restoran. Saudara, apakah selalu bikin restoran peluang? Minimal kalau saudara 3 hal ini, jasa, kerjasama, sama cuma-cuma 3 hal. Kalau orang bisa masak, tapi dia nggak bisa punya uang untuk kafe, saudara bisa berikan jasamu, saudara bisa ajarin orang cara memasak. Sehingga lewat jasa itu saudara mendapatkan pendapatan. Dan ketika orang punya keterampilan, ada orang yang lain yang punya tempat, dia nggak tahu nih harus ngapain. Hanya punya tempat doang. Dan saudara tinggal minta sama Tuhan, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mau bekerja sama. Jadi saudaraku. Yes? Ya. Dan bahkan kalau saudara punya handphone, saudara bisa punya toko. Sendiri kan gratis itu kita bisa buka. Lewat sosial media dan lain-lain. Ya. Jadi seringkali yang menghalangi adalah mindsetnya. Yang merasa saya gak bisa, saya gak mampu dan lain-lain. Haleluya. Nah, di dalam Alkitab ada hal-hal yang bisa membantu kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang inovatif. Yang semangat masih katakan amin. Ya, ada 3 hal, saudara. Saya harap saudara belajar ini. Ya, sama-sama kita bisa praktek ini. Simple ceritanya, tapi dihidupinya seumur hidup. Dan saya percaya asal ada orang yang mendapatkan ini dan dia berseru sama Tuhan, kehidupannya bukan hanya berhasil, dia jadi berkat. 3 hal. Siap? Yang pertama adalah inovasi yang biblical adalah ini. Menggabungkan fungsi menjadi kategori baru. Ini biblical. Menggabungkan fungsi yang ada menjadi kategori yang baru. Yang sudah ada digabungin nih jadi baru. Saya ingat Nehemia. Nehemia dipanggil Tuhan, kamu bangun untuk tembok yang Yerusalem yang sudah hancur. Lalu dia pergi ke situ tuh. Dia pergi membangun tembok itu, mau merencanakan, kumpulkan orang, bangun tembok yang sudah ratusan tahun terbakar begitu. Sudah terbengkalai begitu aja. Tapi ketika dia mau membangun, semua orang-orangnya diancam oleh musuh-musuh yang datang. Diancam ini, diancam kehidupannya sehingga mereka takut itu. Untuk menggagalkan pembangunan itu. Lalu Nehemia punya ide nih. Bagaimana kalau, katakan saya 2, 3 bagaimana kalau, 2, 3 apa?
bagaimana kalau biarlah mereka yang kerja satu tangan kanan, tangan kiri mungkin pegang palu, tangan kanan pegang pedang. Lalu firman Tuhan dicatat begini. Ini inovasi luar biasa. Nehemia 4 ayat 17. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya. Dengan satu tangan, kerja dengan satu tangan. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang apa? Senjata. Senjata sama palu jadi satu. Dua fungsi dijadikan satu yang baru. Itu saudaraku. Dan prinsip ini yang dilakukan oleh Airbnb. Rumah, hotel. Jadi satu. Mobil, taksi. Mobil pribadi, taksi. Jadi online. Kursi, meja. Mana? Jadi meja kursi. Sofa, tempat tidur. Jadi sofa bed. Dua hal yang berbeda dijadikan satu. Smartphone saudara gabungan dari kamera, apalagi tuh, kalkulator, gabung jadi handphone kita. Dua hal yang beda fungsinya jadi satu. Dan ini adalah jalan untuk bisa berinovasi, menggabungkan hal-hal jadi satu. Kalau orang pergi ke laundry, contoh saudara, pergi ke laundry, kadang-kadang bajunya rusak, kenapa enggak laundry dan perbaikan jadi satu? Kalau orang pergi ke toko kopi atau coffee shop, dan mungkin kebanyakan orang di sana datang menggunakan motor, kenapa enggak digabungkan antara bengkel motor dengan coffee shop, sehingga ketika dia beres meeting, motornya sudah beres. Dua hal jadi apa? Jadi satu. Nah, kemarin kami pergi ke mall, dan istri saya suka banget. Tempatnya yang seperti ini. Ini kesukaannya dia. Apa? Alat masak. 2 hari dibiarkan di sini aman. Sayanya nggak aman. Ya, waduh alat ini bisa apa? Persen jeruk bisa gini. Saya lihat, wah ini gede. Lalu saya kedua, ini bakalan lama. Saya gitu, waduh, gak apa-apa. Dia lihat-lihat, wah, saya juga lihat-lihat, begitu ya saya keliling-keliling. Toko ini saya yang foto saudara. Saya lihat, wah, keren banget ini tempat. Ini alat apa, canggih-canggih alatnya. Tapi tiba-tiba ya, di tempat kitchen ini, saya temukan satu ruang di belakang. Cooking class. Kaget saya. Ada cooking classnya di tempat jualan perkakas alat dapur. Dan saya masuk ke sana, saya tanya-tanya, gimana? Penuh kursusnya di billboardnya gitu, di markboardnya ada semua kursus-kursus yang ada. Saya bilang it's very quite smart ya. Orang yang belajar masak di dalam, beli barangnya di luar. 2 hal jadi satu. Selamat mencoba. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, kita bisa pintar sama Tuhan. Jadi fungsi apa yang berbeda yang bisa digabungkan menjadi hal yang baru? Apa itu? Fungsi apa yang beda kalau saudara gabungkan jadi baru tuh? Ya kan? Gimana menjadikan sesuatu yang baru? Ada di sini yang jualan apa? Sambal. Ya? Sambal sama buku resep, 2 hal yang berbeda. Kenapa nggak disatukan? Sambal jualnya, lalu dia tambah, kalau sambal ini bisa resep-resep apa aja makanan yang cocok. Jadi jualan sambal dengan buku resep masakan. 2 hal jadi satu. Selamat mencoba. Yang kedua saudara, mengambil jalan yang tidak biasa. Nah, siapa yang ingat cerita ketika Yesus sedang berkhotbah di Kapernaum, di dalam rumah, terus tiba-tiba berjubel orang, ada orang lumpuh mau bawa kepada Yesus dan gak bisa masuk. Ada yang ingat cerita itu?
Kalau nggak saya ulang dari apa? Sering ingat ya? Kan Yesus lagi di dalam tuh, lagi penuh. Antri orang di dalam berjubel-jubel dan Yesus ada dalam rumah itu. Dan ketika itu ada orang lumpuh digotong oleh berapa orang? Ini tes saudara, berapa orang? Hah? 4 orang kan ya? Dibawa oleh 4 orang dan gak bisa masuk. Dan ketika gak bisa masuk, mereka ngapain? Markus 2 ayat 4 ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak, halangannya memang di situ. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Ini biasa nggak saudara? Ada di sini yang pergi ke antrian dokter, saudara buka atapnya? Dokter itu akan bilang, wow, besar imanmu. Ada saudaraku, ya ini nggak biasa-biasa. Dia satu-satunya ayat menuliskan ada orang yang bongkar atap. 99% orang akan nunggu di luar. Kan Yesusnya pasti keluar. Kenapa dia harus bongkar atap? Itu adalah cara yang tidak biasa. Tapi Yesus suka nggak? Lihat ini ayat 5. Yesus melihat iman mereka. Dan orang itu sembuh. Jadi ada jalan yang tidak biasa. Ada jalan yang tidak biasa yang Tuhan bisa kasih sama saudara dan saya. Prinsipnya adalah keluar dari kebiasaan sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah terpikirkan orang lain. Tapi itu bisa jadi jawaban untuk permasalahan kita. Saudara kalau pernah pergi ke restoran restoran tempat cepat saji gitu kan. Kadang-kadang kita pergi ke drive-thru-nya kan ya. Ke drive-thru, gak usah turun dari mobil, langsung beli makanannya, pergi. Oh di Amerika banyak banget yang kayak gitu kan. Hampir semua food chain tuh ada yang drive-thru-nya. Anak saya pernah kerja di situ, bantu jadi order-ordernya. Nah saudara, yang pertama kali yang ciptakan itu adalah McDonald's, 1975. Kenapa? Karena dia lihat ada orang-orang yang nggak mau keluar dari mobilnya. Karena pada waktu itu ada tentara di situ, dia nggak bisa turun dari mobil karena dia pakai pakaian dinas dan dia mau makanan yang datang kepada dia. Akhirnya terciptalah satu ide, kayaknya ini nggak biasa. Bagaimana kalau orang nggak turun dari mobil ke restoran yang datang kepada dia? Lahirlah yang namanya drive-thru. Dan sekarang berapa puluh juta orang yang sudah dilayani. Sesuatu yang beda. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang gak pernah dipikirkan. Itu bisa datang dari Tuhan. Dan kita bisa berseru sama Tuhan. Dan ketika saudara melakukan sesuatu yang baru, pastinya akan menonjol. Ya atau ya? Kenapa? Karena gak ada saingannya. Kita gak perlu perang harga. Gak perlu perang di awal karena engkau baru. Belum ada yang lain, saudara akan tampil sendiri. Karena itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang bongkar atap cuma satu, saudara. Ya. Kalau ada yang kunjungan ke rumah saya jangan bongkar atap ya. Ya. Lebih menonjol dan kalaupun sampai kita gagal sebagai pemimpin. Ya. Haleluya. Jadi saya tulis ini, adakah jalan lain yang tidak biasa yang dapat membuka solusi yang baru? Siapa di sini punya langganan Netflix? Gak apa-apa, boleh angkat tangannya kok. Netflix, pernah nonton Netflix? Oh belum, oke. Ya, Om juga jarang nonton Netflix. Aku gak terlalu suka nonton, tapi ya menarik dulu ya. Antara Blockbuster dan Netflix. Blockbuster semua punya tempat-tempat di seluruh Amerika. Tempat penyewaan VHS ya dulu ya. Video gitu kan, disewa-sewain. Wah, berapa puluh, mungkin berapa ribu tempat di situ. Seluruh Indonesia, seluruh Amerika dikuasai oleh Blockbuster.
Tapi kemudian ada orang yang punya ide sesuatu yang gak biasa. Dia pikir gimana kalau kita kirimkan aja lewat pos ke rumah-rumah. Gak pernah dilakukan. Dan akhirnya dijual lah, mau coba dijual kepada Blockbuster. Mau gak kamu beli ide saya? $50 juta. Ditolak saudara. Dan kemudian dia mulai mengusahakan hal-hal yang lain. Tiba-tiba Blockbuster dari sekian ribu hilang semua. Hanya satu toko tersisa, saya gak tahu masih ada gak. Dan Netflix. Sesuatu yang baru. Disruption begitu. Yang terakhir, yang tidur boleh bangun. Yang terakhir adalah menjadi berguna untuk lebih banyak apa? Orang. Saya boleh undang Elin ya, keyboardis. Menjadi berguna untuk lebih banyak orang. Saya ingat pada waktu Tuhan Yesus ada di tempat di mana ada 5.000 orang. Lapar. Dan tiba-tiba di situ ada belum anak, belum wanita. Kumpul-kumpul mungkin ada 10 ribuan. Dan gak ada makanan. Sudah petang. Dan kemudian ada anak yang bawa 5 roti. Yang cuma bekal untuk satu orang doang kan. 5 roti aja, 5 roti 2 ikan. Enggak untuk banyak orang. Tapi Tuhan lihat hal yang kecil. Yang hanya untuk dia. Tuhan ambil. Dia mengucapkan syukur. Dalam bahasa aslinya ana blepo. Dia lihat sesuatu yang berbeda. Apa yang Bapak bisa kerjakan lewat yang kecil ini. Dan dia memecah-mecahkannya. Dan sisa 12 bakul. Semua kenyang. Sesuatu yang kecil untuk satu orang. Dampaknya sekarang untuk sekian banyak orang. Nah, salah satu inovasi yang ada tertulis dalam Alkitab adalah bagaimana kita bisa jadi berkat untuk semakin banyak orang. Itu saudaraku. Bagaimana apa yang kita mulai bisa jadi berkat bukan hanya 10 orang. Sekarang 100 orang. Sekarang 1000 orang. Memikirkan yang lebih besar. Orang-orang yang bisa diberkati. Saya ingat sudah pernah pakai, pasti di sini semua pakai ya WhatsApp. Pernah dengar gak ceritanya? Siapa yang mendirikan ini? Nih pendirinya saudara. Dari mana awal dia ciptakan WhatsApp adalah satu hal yang mungkin sederhana aja. Gini, dia kan imigran dari Ukraina datang bekerja di Amerika. Dan ketika ada di situ, kadang-kadang kalau dia lagi kerja, ada telepon masuk. Telepon masuk ada miss call. Dan dia merasa, aduh rasanya, kenapa saya gak angkat teleponnya. Lalu dia ciptakan aplikasi. Gimana aplikasinya hanya update statusnya doang. Oh, lagi kerja. Lagi apa. Dan dia cuma kasih tahu aja begitu. Dan akhirnya diciptakanlah itu dan digunakan untuk beberapa orang aja. Dan keluarganya juga. Dan yang saya dengar adalah bukan hanya update status, dipakai untuk chatting akhirnya. Dan kemudian apa yang kecil untuk lingkungan kecil dibuka. Sekarang untuk 3 miliar orang lebih pakai WhatsApp ini. Siapa di sini yang lebih punya lebih daripada 3 grup WA? Haleluya. Jadi kalau ada bahan-bahan atau invitation sudah bisa share ya ke grup WA ya, minimal jadi berkat bagi banyak orang. Katakan sebelahnya jadi berkat loh. Ya, bagi banyak orang. Oke, jadi saya tulis ini apa yang kita punya, apa yang saya punya, mampu yang saya bisa lakukan bisa jadi berguna bagi banyak orang. Kalau saya bisa lakukan satu keterampilan, kenapa saya nggak ajarin 1 orang? Kenapa nggak saya ajarin 2 orang? Kenapa nggak saya ajarin 5 orang? Supaya ada 5 orang yang mampu melakukan yang saya lakukan. Kenapa nggak ada 12 orang? Kenapa nggak 100 orang? Menjadi berkat lebih banyak lagi orang.
Itu jalan Tuhan bagi setiap kita. Amin. Dan sebentar kita akan selesai. Dan saya percaya siapa di sini belajar sesuatu? Ya, praise the Lord. Dan saya ingat ketika saya hampir selesai siapkan ini, saya ingat kejadian. Saudara rindu gak ke tanah perjanjian? Ada yang rindu? Yang tahun ini kita reschedule ya. Mungkin kalau Tuhan izinkan tahun depan kita lihat. Setiap kali ke tanah perjanjian, selalu kita pergi ke tempat ini yang namanya Kana, di mana Yesus rubah air menjadi anggur. Inovasi yang luar biasa. Hal yang sederhana dia ubah menjadi anggur sehingga pestanya bisa jalan. IO-nya nggak kena marah tuh. Masih ada anggur di situ. Nah, dasar alasan kenapa Yesus berinovasi demikian adalah ada di dalam ayat ini. Lihat ini. Yohanes 2 ayat 11. Dengan itu, dengan inovasi itu, dengan kreasi yang dia kerjakan, Yesus telah apa? Menyatakan kemuliaannya. Dan saya percaya ini saudara, tiba-tiba it clicks on me. Tiba-tiba saya dapatkan bahwa alasan Tuhan mau memakai setiap saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah kau pahami sebelumnya adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Sehingga kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Solusi bagi banyak orang. Dan ketika ini terjadi saudaraku, saudara dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan Matius 5 ayat 16 dikatakan, dan biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan ketika mereka melihat perbuatan yang baik, orang lain pun akan memuliakan Bapa. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Ya, Tuhan kasih kita kemampuan untuk berinovasi, untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga saudara bisa berkata, itu bukan saya. Itu bukan karena pengalaman, bukan karena saya mampu, tapi karena Tuhan. Mari kita hampiri Bapa. Makasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu hari ini. Angkat kedua tangan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, yang setiap kita yang rindu urapan Tuhan, mari berseru sama Dia. Dalam setiap pekerjaan, hal-hal yang kau kerjakan setiap hari di keluargamu, di pekerjaan, di usahamu. Saudara yang perlu, Tuhan aku mau berseru sama Tuhan. Bukakan hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang besar, hal-hal yang belum pernah terpikirkan. Bukankah itu yang firman-Mu katakan, apa yang gak pernah kau lihat, gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati yang kau sediakan. Dan aku berdoa saat ini, dalam nama Yesus. Kau terima ini. Sekarang ini kau terima ini. Tuhan gak tunda-tunda menjawabnya. Dia bukakan penglihatan-penglihatan. Dia bukakan keinginan-keinginan yang baru. Dia bukakan rancangan-rancangan yang baru. Dan itu akan menyala dalam hatimu saat ini. Dalam nama Yesus. Dan ketika engkau mengerjakannya, engkau bukan hanya beruntung, kau berhasil. Dan lewat keberhasilanmu, kau menyatakan kemuliaan Tuhan yang hidup dalam saudara. Dan ketika orang melihat keberhasilanmu, mereka memuliakan Bapa yang diam di dalam saudara. Rohnya yang memampukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah siang hari ini. Kami tahu persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari angkat kedua tangan saudara dan buka hatimu dan terima segala berkat ini. Tuhan memberkati saudara dan Dia melindungi kita. Dia sinari saudara dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah engkau telah menerima setiap firman yang akan hidup dalam kehidupan saudara. Pakai itu, hidupi itu, sehingga engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Perjalananmu, firman Tuhan katakan akan berhasil. Dan apapun yang kau perbuat akan beruntung dan berhasil.
Kau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus yang dipermuliakan mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. In the name of Jesus, everyone say Amen. Happy Sunday, katakan kiri kanannya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.